Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ayat yang menjadi dasar kajian tarawih kita malam ini tampilkan pada surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-9. Yang saya hormati pengurus Masjid Jihad Kutu Tinggal beserta seluruh unsur pengurus, kemudian para tokoh masyarakat, ibu-ibu, anak-anak kami rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan di awal ceramah ini berisikan tentang peringatan Allah kepada orang tua untuk tidak meninggalkan anak cucu generasi yang lemah. Lebih lengkapnya ayat dan artinya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak cucu generasi yang di'afah, yang lemah. Dalam tafsir kita baca dan sekaligus untuk isi ceramah kita malam ini, ada 4 kelemahan yang tak boleh diwariskan oleh orang tua kepada anak. Yang pertama, lemah iman, akidah atau tauhid. Kalau lemah akidah, dia akan berefek nanti kepada ibadah dan tidak akan sampai kepada tujuan akhlak. Lemah iman, lemah ibadah. Tidak beribadah, tidak akan lahir orang-orang yang berakhlak. Kuat iman, kuat ibadah. Orang beribadah punya akhlak. Dan orang yang beriman itu akan terhindar nanti dari sifat kemusyrikan. Tidak sekedar hanya ibadahnya kuat, akhlaknya bagus, tapi juga terhindar daripada kemusyrikan. Kalau kita lihat periode dakwah Rasulullah itu kan 2. Periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah itu penanaman nilai-nilai akidah menjadi prioritas dakwah Nabi. Nilai tauhid, nilai iman itu prioritas dakwah. Kenapa? Karena Nabi pada awal dakwahnya itu berhadapan dengan kelompok-kelompok musyrik. Maka disebut kaum kafir musyrik.
Mekah. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembah kepada Latta, Uzza, Manna. Kalau baca sejarah Bapak Ibu, Latta itu batu hitam yang dipahat seperti patung yang terletak di dekat Ka'bah, namanya Nakhlah. Ya Bapak dan Ibu yang pergi umrah, tanya kamu Tawif itu di mana Nakhlah, atau tempat penyembahan orang musyrik Mekah terhadap patung Latta. Kemudian ada Uzza. Uzza itu batu putih yang dipahat kemudian sebentuk patung kemudian disembah. Itu terletak di kota Taif. Biasanya nampai umrah dibawa tur oleh mutawifnya ke Taif. Kemudian ada Manna. Manna itu juga patung yang terletak antara Makkah dan Madinah di pinggiran Laut Merah. Dan semuanya itu tidak berhak untuk disembah. Kenapa tidak berhak? Karena yang membuatnya manusia. Kalau begitu manusia bisa membuat Tuhan. Ini kan tidak etis kata orang sekarang. Tidak ilmiah, tidak logika. Sehingga Rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah. Bertanyalah kaum kafir itu kepada Rasulullah, Muhammad, kenapa engkau bersikeras mengajak kami menyembah kepada Tuhan engkau Muhammad? Kalau begitu siapa Tuhan engkau Muhammad? Disebutlah oleh Nabi surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbi manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbi penguasa subuh. Kalau itu apa kata orang kafir Quraisy Mekah itu? Muhammad, kalau Rabbi ke Rabbi, lengkap Rabbi kami. Tak perlu lagi Rabbi yang kau bawa Muhammad. Nah barulah Nabi ketika itu membaca surat Al-Ikhlas, karena ada spesial sini Pak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, nama Tuhanku, sifatnya ahad. Allah adalah sebuah nama untuk yang kita sembah atau Tuhan kita, yang disebut dengan lafzul jalalah atau ismul aqzam, lafaz yang tinggi nilai maknanya. Bila dibaca oleh orang-orang suci, maka kalimat ini, lafaz ini memberikan getaran kepada jiwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah bergetar di sini. Itu tanda iman ada. Tapi disebut Allah ada orang biasa saja, ini perlu peningkatan iman. Makanya ketika Rasulullah sedang bersandar di pangkal pohon kurma, di saat teriknya matahari, Rasul itu tak kalau ayam basuh awaknya apa dan ibu, datanglah seorang kafir Quraisy. Yang baunya pedang, yang tapuknya pundak Nabi yang kidanya. Hei Muhammad, kau dan bunuh kini siapa yang menolong kau? Itu kalau basuh awaknya. Nabi lihat pedang telah terunus di hadapannya. Nabi pelan jawabannya, tapi pasti Pak. Apa kata Rasul? Yang menolong saya adalah Allah. Lafaz itu dibaca oleh Rasulullah. Apa efeknya? Tangan daksur yang kuat tadi itu gemetaran, hilang kekuatan, lemah, pedangnya lepas. Ini kekuatan dari lafaz Allah, nama Tuhan kita, sehingga disebut Ismul Aqzan, nama yang paling tinggi, atau lafzul jalalah. Tapi mangga dia awak dibaca tidak ada berefek.
kerana awak banyak dosa, sehingga tak berefeknya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian dijelaskan oleh Rasul lagi, Tuhan saya lafaznya Allah, namanya Allah, alif lam lam ha. Kalian tinggalkan alifnya, tinggal lam lam ha saja, dia tetap kembali kepada Tuhan saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah. Nah, masih Allah. Kalian hilangkan lamnya satu lagi, tinggal lam ha. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Bagi Allah lah segala kekuasaan, bagi Allah lah segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan. Lamnya habis, tinggal ha saja. Wallahu la ilaha illa hu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Sekarang hanya habis, tidak ada satu pun kelihatan kan? Kembali juga kepada Tuhan saya. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tak nampak dia tapi yakin. Ikut nam fungsi iman tu. Berbeza je ilmu. Kalau ilmu nampak dia awak dulu, tak dengar dia awak, baru awak yakin. Itu ilmu. Ada bukti secara indera kita, baru kita yakin, itu ilmu. Tapi iman meyakini yang tak bisa diinderakan. Kan tak nampak Tuhan dia awak. Allah maha besar, mahanya ketanduan kadang maha tak nampak dia awak. Karena dia bersifat gaib. Kata Pak Quraisy Shihab, begitu keesaan dan kesucian Allah memang belum bisa kita lihat sekarang. Kalau dilihat sekarang, rusak kesucian Allah oleh makhluk-makhluknya yang penuh dengan dosa. Makanya kini kesempatannya. Tapi yakin awak keberadaannya? Yakin. Inilah yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita. Kenapa harus ditanamkan? Karena anak kita sekarang takutnya hanya dengan orang, kadang dengan orang pun tak takut. Sudahkah tertanam dalam jiwanya kalau setiap yang dia lakukan itu Allah selalu mengontrol dan melihat? Aina, setiap yang kamu lakukan itu Allah pasti melihat. Karena Allah punya Rasulnya, punya malaikatnya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya di atas kamu masing-masing itu ada yang mengontrol. Puasa kau melatih awak untuk itu. Awak merasa dikontrol oleh Allah. Di rumah awak seorang, tak ada orang lain, nasi ada, sambal ada, parik lapar, apa ibu? Kenapa kita tahan untuk tidak makan? Karena Tuhan itu sedang menyuruh kita berhenti makan. Dia akan melihat. Tidak karena orang. Kenapa niat puasa? Sengaja aku puasa besok hari karena siapa? Karena istri kah? Karena suami kah? Karena bapak kah? Karena atasan kah? Tidak, Bapak dan Ibu. Kita berpuasa lillahi karena Allah mengontrol kita. Kemudian Bapak dan Ibu, Rasul balik bertanya kepada kaum kafir itu. Kalau tadi kalian bertanya kalian ke Rasul, kini dan bertanya ke kalian lain. Nah, kalau bahasa awaknya terkait itu Bapak dan Ibu. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra sayaqulullahu faqul afala tattaqun. Katanya ambo ke kalian ke Rasulullah, karena banyak gua kalian ingkar-ingkar gua. Siapa yang memberikan kalian rezeki yang datang dari langit dan bumi? Kemudian siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Kalau Tuhan kalian saja tidak mendengar dan melihat, mungkinkah dia akan memberikan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur peredaran ini?
Lah tiba waktunya terbenam matahari malam hari. Terlalu dingin lo malam, datang lo pagi, terbit matahari, dinormalkan balik, datang matahari, angin awak balik. Coba kalau malam setarui Pak, baku bawa dia. Atau siang setarui, tak tahu dia awak pada nibu. Ramadan tahun ini terasa bana pada nibu, gak banyak panehnya daripada hujannya. Sampai kawan bagai sebagian pukul 3 lah buku nak tahan le doja. Kalau lapar bisa ditahan tapi awi ku lapar dia kerongkongan. Siapa yang mengatur peredaran itu? Tak ada orang yang bisa mengatur Pak. Tapi kaum kafir juga seperti itu jawabannya. Fasayakun Allah, memang itu Allah, nyakui Allah Pak. Fakul afala tatakun, tapi kenapa kalian tak mau menyembahnya? Rupanya Bapak dan Ibu, tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Secara tauhid rububiyah nyakui Allah yang mengatur, nyo yakini nyo magi rasaki Allah, nyo yakini memberi penglihatan dan pendengaran Allah, yang menghidup dan mematikan Allah. Tapi ketika tauhid uluhiyah diminta dia untuk menyembah kepada Allah, iko banan endak damuah. Masih ingat awak Bapak dan Ibu tahun 2009 Kampung Gadang di Sumatera Barat hancur, rumah-rumah orang banyak dan hancur Pak. Gedung-gedung bertingkat hancur. 2009 di Sumatera Barat. Ambo dah ke rumah ambo sampai non Islam Pak. Ketika Kampung tu masih nyawa, ya Allah, kenapa dia baca itu Pak? Tandanya yakin itu yang berbuat Allah. Kenapa? Ya haleluya, kenapa itu dia Pak? Itu meyakini Allah, tapi kenapa tidak mengadakan sembahan? Sembahannya itu yang menjadi berat bagi dia. Sekarang inilah Bapak dan Ibu, kita bukan sekedar tauhid rububiyah. Ditanya ke orang naningkar-ingkar tu, Bapak dan Ibu, pastinya mengecewakan Allah mengatur hidup. Tapi manganya tidak namuah untuk menyembah kepada Allah. Baru pada tahap tauhid rububiyah, pada tauhid uluhiyahnya tinggalkan. Ini Bapak dan Ibu, tanamkan kepada anak-anak kita sehingga merasa diawasi oleh Allah. Boleh saja orang tak mengawasi kalian, tapi Allah tetap akan mengawasi kita. Jangankan perbuatan, ucapan saja itu masuk dalam catatan tu Pak. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidaklah yang katakan oleh seorang manusia itu kecuali ada di sampingnya malaikat raqib dan atid. Jadi ucapan kita itu masuk dalam catatan. Bapak dan Ibu, kok salah hamba kini dalam menyampaikan, masuk dalam catatan Bapak dan Ibu. Kalau benar yang saya sampaikan masuk dalam catatan. Raqib atid yang akan mencatatnya. Begitu kita semua Bapak dan Ibu akan dicatat. Itu caranya menanamkan tauhid. Pertama Bapak dan Ibu, memang harus memberikan keteladanan dulu. Amba belajar tentang ilmu pendidikan dulu Bapak dan Ibu. 3 yang berperan dalam persoalan pendidikan anak: sekolah atau pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga rumah tangga. Tapi dari yang 3 ini, pendidik pertama dan utama adalah di rumah tangga. Coba lihat Pak dan Ibu, anak pergi sekolah, baralah munyo di sekolah. Waktu dalam sehari 24 jam, pergi sekolah pukul 7, pulang pukul 1. Berapa jamnya di sekolah? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam Pak. Berarti 8 balik jam di mana? 2 tampaknya tanya Pak. Kalau tidak di masyarakat, di rumah. Berarti kontrol rumah itu lebih besar prioritasnya daripada kontrol sekolah. Sekolah itu sebentar. 1. Yang kedua, kan tak lu ada anak yang baru lahir langsung saya masuk ke pesantren sekali tu Pak. Anak ambo baru lahir langsung saya mau masuk ke pesantren sekali, kan tak. Barang umur anak baru ke sekolah, umur 5, umur 6 tahun baru ke sekolah. Dari umur pertama sampai 5 tu usianya. Itu juga orang tua Pak dan Ibu. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ini berbeda pendapat. Ada mengatakan fitrahnya lah bertuhan, ada mengatakan fitrah itu anak suci. Kedua-duanya sama Pak.
Anak membawa fitrah. Siapa yang menentukan anak? Fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang akan menentukan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ini Bapak dan Ibu. Tidak ada disebut sekolahnya lah yang akan menentukan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak. Pasti itu di rumah dulu. Nah, tapi yang dua yang lain tentu mendukung. Rumah, sekolah, masyarakat itu pendukung lagi, Pak. Dan ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nyo rancak bana beko di rumah, tapi di sekolah tidak rancak, hanya rusak juga anak dia. Atau di sekolah rancak, di rumah rancak, lingkungan tidak rancak, rusak juga anak dia. Hanya tiga itu memberikan pengaruh. Nah, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan generasi yang lemah ibadahnya. Bapak dan Ibu, kini kan ada program di pemerintah Kota Padang, Smart Surau. Smart Surau, Bapak dan Ibu. Smart itu cerdas, surau itu masjid, musala. Kemudian namanya langgar lah. Bapak dan Ibu. Smart Surau berarti dia cerdas berada di musala. Salat berjamaah. Mengajinya. Punya adab di masjidnya. Rajinnya. Bertanggung jawabnya. Kan itu kepanjangan yang dibuatnya pemerintah Kota Padang apa dan Ibu. Tapi arti secara bahasa Indonesia kan bahasa Inggris. Cerdas. Nya harus cerdas berada di surau. Bukti kalau anak kita itu lemah solatnya apa dan Ibu, di awal pelaksanaan Smart Surau itu baru subuh secik nanti anak-anakku dilengkapi dengan barcode. Kemudian barcode-nya itu nyobaunya ke masjid, kemudian di-scan deh, mungkin pengurus masjid atau mungkin ustadz yang berada di masjid, Bapak dan Ibu. Apa hasilnya? Dari 6 kelas, Bapak dan Ibu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kan 6 kelas, Pak. 6 kelas itu jumlah siswanya sebanyak 89.000. Itu Kota Padang saja, Pak. Di awal penerapan scan barcode sholat subuh, itu yang sholatnya baru 10.000 ya, Pak. Itulah di barcode 10.000. Berarti sebelum di barcode mungkin tidak ada sholat lah. Kalaupun sholat tidak kabaran, tidak sampai 10.000 Bapak dan Ibu. Sebab ama guru Bapak dan Ibu, guru ditanya anak ko, hari Jumat orang mau darah. Si anak lagi sholat subuh, 1.000 anak orang juga saya bekal gak 200 orang. Nah, itu buktinya, Pak. Tanyalah ke anak tidak sholat tu, mana sholat awak? Terlambat jago Pak. Bagus terlambat awak jago, terlambat lalu awak Pak. Dan jago di amak awak jawab awak, amak awak jawab awak terlambat lo jago Pak. Apa nak jadi perbuat ya Pak Ibu? Itu yang terjadi. Berarti sebelum itu tidak melakukan sholat. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu saya lihat Bapak dan Ibu, sekarang kan bisa dilihat bara anak dan sholat, bara masjidnya Pak. Dari 89.000 lah sholat 37.000. Masih ada 22.000 lain dan alun sholat lain. Ini apa dan Ibu? Pemerintah sudah berusaha Pak. Berusahanya. Kini anak suka main HP dia gibanannya HP kok dipakai di barcode, di scan barcode-nya apa dan Ibu. Untuk mencek kehadirannya. Tak perlu ambil absen manual. Kalau absen manual bisa saja 2 hari yang lalu bisanya tanda tanganan kini. Nah, kan itu Pak. Tapi kalau barcode bila nyopai sholat, hari itu namanya kok di scan barcode-nya. Jadi masih banyak yang belum sholat Bapak dan Ibu. Kemudian ada namanya kok kuranglah dukungan dari orang tua. Sebagian Bapak ya, kurang dari dukungan orang tua. Kenapa kurang dukung dari orang tua? Tapi di tempat ambo di situ ambo dah tahu Bapak dan Ibu. Ada nampai mantan anaknya sholat subuh pagi Pak diondang di motor. Sudah itu anaknya masuk ada masjid hanya pulang Pak. Kira-kira modal itu tuh tidak ada tuh. Aduh. Ada satu lagi Bapak dan Ibu. Ada nambar kok setibur masjid. Dan anak aku dah tibur. Siapa membawa barcode-nya Pak? Yang bawa dia kakeknya. Dia sampai ambo bertanya, "Bako apa membawa Pak?" "Ibu adanya Pak Ustaznya sedang lama banalan doa tadi katanya malam buat PR." Itu ndak ibu apa nama tu Pak. Semua apa menyuruh anak apa masuk neraka tu.
Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, suruh anak-anakmu mengerjakan solat umur 7 tahun, umur 10 tahun dipanganak, dilapi kan itu. Berarti kan dipaso tu Pak. Kalau kelas sampai lah umur barangnya tu Pak. Masuk umur 7 tambah sampai. Lah sabalik tu Pak. Lah main karir suana itu lah pendidikan agak karir dipaso lah. Ikut mak pasti pakai cen. Ibu adanya Pak Ustaz, sedang lama bana lalunya. Kan dah sama awak tidak mendukung nama Pak. Lah dibuatnya ada pemerintah awak tidak mendukung. Nanti Bapak dan Ibu yang karena itu awak. Pemerintah boleh buat aturan deh. Tapi nyolanggar dia orang baiknya itu terserahnya lah. Ini Bapak dan Ibu. Ini baru dari segi anak kita. Kemudian dari hasil penelitian Bapak dan Ibu, supaya kajian kita ada ilmiahnya kan begitu Bapak dan Ibu. Tahun 2019 itu diteliti Pak. Umat Islam di Indonesia 85%. Kan banyak awak itu apa namanya? 15% untuk 5 agama lainnya. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu 15% orang tu. Di awak 85% untuk Indonesia Pak. Secara totalitas atau kuantitas bangga 85%. Tapi Bapak dan Ibu, setelah dilanjutkan penelitian ini dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia. Dari yang 85% yang melaksanakan solat solat yang tak pernah tinggal solatnya 38,9%. Tak sampai 40% orang Islam Indonesia yang solat Pak. Mungkin ada di sini anak-anak awak tadi masuk kategorinya Pak. Tak sampai 40%. Baca cara membuktikan ia oleh batu hasil penelitian orang kau tindak. Mudah Bapak Ibu, tapi tidak usah dijawab. Di rumah awak para orang-orang Pak. Atau ibu, para orang, balimo. Lai solat kelimonya. Jawab seseorang Bu, jadi tidak lo ibu jawab. Kita buka resi ibu tu. Jawab seseorang. Balimo dia di rumah para orang yang solat. Ustaz, kami balimo solat kelimonya. Ada tetangga balimo lo tak seorang lain yang solat. Oh di kampung kami tak ada yang tak solat Ustaz. Kami letak tanah mana saja kita. Tapi ada di kampung lain Bapak dan Ibu. Musaji ko pada kalau di kota masih mendingan, di kampung masjid dibuka sekali seminggu saja. Orang tak tentu jo solat karena nak bertani asik je bertaninya, nelayan asik je nelayannya Bapak dan Ibu. Nak menggalai asik je menggalainya. Tak tentu dia solat. Ini yang terjadi Pak. Tu di rumah, di kampung awak. Yang kedua, yang banyak dia melakukan solat. Ketika jadi marapulai anak daro, tu banyak tak jadi nendak solat Pak. Anak daro tak solat, marapulai tak solat, amak anak daro, ayah marapulai tak solat. Tambah lo beko sumandan manjumandan. Kalau penado tak barang yang solat Pak. Asyik lah menunggu tamu. Pak kau asyik menunggu tamu, undangan 5.000. Ada nama kecil lain, tak 7.000 ada nak. Kilo awak ke solat Pak kalau menunggu undang tarwi. Ditambah lo apa dan Ibu? Bami apa nak daro dulu marapulai. Mi'apnya jam 8. Sudahnya pukul 10 karena banyak nanti dompol Bapak dan Ibu. 2 jam baru siap didompol. 2,5 jam setelah itu azan zuhur orang. Kadiapuin dan 7,5 juta kau Bapak dan Ibu dengan solat. Tuh. Yang kedua, latih bola waktu asar Bapak dan Ibu. Batanyalah marapulai janak daro ma. Tadi zuhur nak lo solat dah mak lah asar lo mak. Banyak mana solat tinggal. Induk bako kau nanti boleh lo. Benar juga kan? Lah takui lo je induk bako Pak. Je Tuhan nak takui induk bako? Takui. Sampai maghrib menunggu Bapak dan Ibu. Rupanya induk bakonya kau dari Solo di Sinjolawi macet. Lah siap lampiang Isya baru tiba. Maghrib dah lo solat cek lain. 3 solat. Zuhur indah, asar indah, maghrib indah. Sudah itu buat hukum baru. Hukum baru. Jamak selai. Imam laku jamak di sini Pak. Jamak aku 2 solat kuliah. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tak ada zuhur, asar, maghrib di jamak. Di mana pelajarannya? Imam pada Ibu. Dibuat lo hukum baru. Sudah itu hari Senin pagi pada Ibu. Abah imbau lo Ustaz nanti nggak usah. Pak Ustaz datang ke rumah pagi doa selamat seketik Ustaz. Alah tiba Pak Ustaz sunat. Sebelum doa kau lah siap beralek petang Ustaz. Alhamdulillah selamat. Ini ya minta doa ke Ustaz mudah-mudahan
amar pulai janak daruku menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gimana dapat sakinah mawaddah warahmah sembahyang tindak? Dapat kira-kira tu Pak? Bapak dan Ibu senjama, doa lebih penting pula daripada solat. Solat tu siapa yang tak solat Bapak dan Ibu? Cari hari Jumat Pak. Banyak jo auto, jo Honda berkeliaran ketika orang solat Jumat. Banyak Bapak dan Ibu. Apakah sopirnya perempuan? Rasanya tak bersih, sopirnya saudara lewat-lewat tu. Sebab Jumat tu tak bisa dilakukan sendiri tu, mesti berjamaah. Ini yang terjadi di negeri kita. Bangga awak jumlah, tapi dikualitaskan naik. Itu baru dari segi melaksanakan solat. Dari segi berjamaah Bapak dan Ibu, dari 38,9% yang solat, yang bisa solat berjamaah 5 waktu 2%. Nah itu Bapak dan Ibu, 2% dan bisa berjamaah. Nyo boleh aja awak lakukan penelitian nanti, tapi terlalu panjanglah kajian kita ini nanti Bapak dan Ibu. Itu salah setengah jam. Kemudian yang ketiga para ibu, jangan tinggalkan lemah pendidikannya. Termasuk pendidikan agama, jangan sampai lemah. Kalau lemah pendidikan agama, inyo tentu inyo to mana perintah mana larangan. Tapi kalau lemah raja agama, mana perintah mana larangan, halal haram, hak batal tahunya. Dan kampe Bapak Ibu, jangan tinggalkan generasi yang lemah ekonominya. Suatu kali datang Rasulullah ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang sakit Pak. Bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kecesaan ambo agak lain penyakit ambo ko ya Rasulullah, kok mati ambo, rencana ambo haratu ambo ko kambo wasiatkan. Sebab ambo hanya punya 1 anak perempuan. Jadi rencana kambo wasiatkan 2/3. Kata Rasulullah, jangan lakukan. Bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Jangan lakukan kata Rasulullah. Bakal sepertiga terlalu banyak kata Rasulullah. Jadi sepertiga itulah terlalu banyak untuk diwasiatkan. Jadi wasiat itu walaupun boleh sepertiga tapi lah banyak. Kenapa? Karena harta orang tua itu adalah hak ahli warisnya. Jadi jangan sampai ditinggalnya dalam kondisi lemah ekonomi. Kalau lemah ekonominya, kadal fakru ayakuna kufran, kemiskinan membawa dia kepada kekufuran. Terakhir Bapak dan Ibu, anak itu amanah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kita sia-siakan Bapak dan Ibu. Aku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menyiapkan generasi kita, generasi yang kuat. Kuat iman, kuat ibadah, kuat pendidikannya, kuat juga ekonominya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.